Kenapa? Pusing? Hmm? Oh, baru itu, baru pangkas, baru potong rambut ya? Mantap lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening kita ya. Jadi hari ini tuh hari apa nih? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, weekend. Nah, saya tuh kalau misalnya mau ngevlog enaknya weekend bang. Soalnya jalanan sepi. Kalau misalnya weekday dari Senin sampai Jumat, saya kurang demen ngevlog itu karena jalanan kan hancur tuh. Jadi saya kurang kurang apa ya, gimana cara bilangnya ya? Kurang demen lah kalau ngevlog, kurang demen kalau ngevlog di jam-jam hancur gitu. Bentar dulu bang, ini udah connect belum mic-nya? Udah ya? Nah gitulah. Jadi ini orderan belum ada nih, baru keluar lagi. Layanan 5 ya, layanan 5 belum ada yang masuk. Ya sabar aja, namanya juga baru keluar, baru nyalain aplikasi. Ini di video saya sebelumnya, ya di video saya sebelumnya itu yang waktu saya ngevlog. Ini kamera mic-nya ya. Mic-nya tuh rada rada gimana? Rada rusak suaranya, rada rusak suaranya di beberapa menit gitu. Ada poin-poin gitu di mana suaranya rusak, kadang bagus. Nggak tahu nih, ini sekarang mudah-mudahan nggak kenapa-napa lagi. Soalnya kemarin tuh setelah tahu kamera mic-nya aneh suaranya di berapa berapa menit lah, jadi nggak seluruhnya rusak suaranya, jadi ada beberapa menit suaranya kadang nyempreng, nggak tahu gara-gara memang mikrofon kamera saya atau waktu saya ngedit. Soalnya pas saya ngedit itu saya ada ngasih efek penjernihan suara, jadi nggak tahu itu berpengaruh gara-gara efek itu, kurang ngerti juga. Makanya ini mudah-mudahan nggak lagi. Saya juga sempat mikrofon itu sempat saya atur ulang tuh di dalam helm, saya atur ulang, saya mounting ulang gitu. Mudah-mudahan ini nggak kenapa-napa lagi dah. Aduh, uh, nggak enak banget pakai helm full face. Itu mulai saya omongin full face. Aduh, berat banget helmnya bang. Abang mau lihat? Nggak bisa ya? Mana ya? Nih, lihat dari spion ya. Nih, nah, besar banget nggak ini helmnya? Nah, helmnya besar, tapi sempit. Paham nggak sih? Di dalamannya itu ngepas pas-pasan. Jadi saya ini pakai headset juga nggak terlalu susah saya ngatur headset itu, saya nggak bisa nih ya, nggak bisa. Saya ngatur headset susah karena udah di dalam itu padat, udah ngepas. Tapi helmnya ukurannya gede banget nih ya. Gede banget nggak sih no? Gede banget kan ya? Wih, ada dompet loh bang itu di situ. Ada dompet perhiasan emak-emak gitu. Tahu kalau kita ambil dapat emas kita di dalam itu kan. ah, ngapain mikirin di jalan. Ada dompet terjatuh. Nah ini fokus cari orderan aja. Iya ada dompet tadi tuh bang. Posisinya udah terbuka tapi
Udah ini vlognya kita, jadi saya ngevlognya kayak pos-pos gitu ya. Nanti kalau ada orderan baru kita lanjut lagi. Jadi kalau misalnya ada kejadian apa-apa lanjut lagi. Saya mau denger lagu juga nih. Jadi saya biasanya pagi-pagi pas pertama kali keluar, saya nge-vibes dulu sambil dengar lagu kan, sambil dengar lagu. Ini saya udah pakai headset. Jadi nanti kalau ada orderan kita lanjut vlognya, oke? Sip. Ya, alhamdulillah Bang, ini orderannya masuk. Good, the red right hand. Ya, Grab bike 12.000. Ih, nganter ke stasiun. Mantap lah. Pramita Jati Padang main klinik. Oke, kita jemput. Bang, ini orderannya di Jati Padang bunyinya. Nganternya ke Pasar Minggu belakang sana dekat. 12.000 harganya. Kita jalan dulu jemput ke customernya. Oke. Aduh, ini saya nggak enak Bang. Sebenarnya saya kalau lagi ngevlog ini ya, ada kamera di helm saya kurang ini nggak enak sama customer gitu loh. Takutnya dia risih gitu. Ngapain sih ini driver ngevlog nggak jelas, nah gitu takutnya. Udah Pak. Kasih Pak. Thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason. Just let the world embrace us. In the silence we are one. Can't escape from this feeling inside you. Release from heart. Kunan ini. Ini aja Bang. Oke Bang. Makasih Bang ya. Ya, makasih Bang. Oke Bang. Selesai. Apa saya nongkrong situ? Nggak mau dah, rame banget, males saya. Males. Anda tuh kurang gini, Bang. Saya tuh kurang apa ya? Sorry Pak. Bingung. Saya tuh kurang ngepen sama orderan di stasiun kereta. Entah kenapa. Soalnya gini Bang, orderan di stasiun kereta itu, kalau menurut saya lebih banyak drivernya daripada customernya. Jadi nunggunya terlalu lama dan kalau misalnya di stasiun ini kan tuh lihat, drivernya tuh banyak banget Bang. Banyak banget kan, drivernya lebih banyak driver daripada penumpang. Jadi ketika lebih banyak driver sama penumpang ya orderannya jadi lama nunggunya. Malas nunggu lama. Jadi kabur aja. Terus ini nggak enak lah. Pokoknya saya kurang nyaman gitu di stasiun. Nggak terlalu penggemar orderan stasiun. Saya nggak terlalu ini. Maksudnya nongkrong ya, Mas. Bukan orderan di stasiun. Maksudnya nongkrong di stasiun itu saya kurang demen. Sayanya pribadi, saya nggak. Ya kalau ada driver yang nongkrong di stasiun ya nggak apa-apa. Cuman sayanya pribadi karena gini, karena saya kan main 5 layanan, jadi saya nggak terpatok sama penumpang. Saya bisa cari orderan di layanan lain gitu loh maksudnya. Nah, tadi 12.000. Nganternya sebentar dong ya, karena dari Jati Padang ke arah Pasar Minggu, stasiun Pasar Minggu itu tuh muter Bang. Mapsnya itu muter. Tadi kan kita lawan arah. Jadi harganya lumayan 12 Pak. Padahal nganternya dekat. Udah, ini udah selesai nganter. Saya lanjut dengar lagu lagi. Saya dengar lagu lagi. Ini matiin dulu. Nanti kalau udah masuk lagi orderannya kita ngevlog lagi, oke? Mantap Bang. Semoga gacor Bang hari ini Bang. Saya ngarep banget gacor karena jalanannya lagi lumayan sepi ya. Namanya hari libur. Mungkin nanti agak sore baru mulai macet. Biasanya. Tapi siang tetap macet juga nya. Jadi walaupun hari libur, kantor libur, kan kantornya yang libur, orangnya mah tetap keluar. Ya tetap macet. Jakarta itu tetap macet, mau hari libur mau hari apa tetap macet, kecuali lebaran iya. Tapi kalau hari libur biasa weekend tetap macet, cuman macetnya nggak separah weekend, nggak separah weekday.
Jadi weekend itu nggak separah weekday, tapi tetap macet, tetap bang. Nanti juga di vlog ini kelihatan kok tetap macet juga. Ada titik-titik yang macet juga, cuman nggak separah waktu weekday. Nah ini saya lewat siaga nih, mau sekalian singgah ke bengkel teman, ada yang mau dibayar. Bengkel teman yang saya biasa nongkrong lah. Bukan di Blok M, ada di siaga ini. Saya punya teman di sini punya bengkel. Saya sering duduk di situ juga. Kalau misalnya lagi di daerah-daerah sini, mau ke situ dulu. Ada yang mau dibayar. Kemarin saya ada ngambil sesuatu di bengkel untuk motor, belum dibayar. Nah, ini ke situ dulu. Kita lanjut lagi bang, kalau ada orderan bang. Mantap. Mana nih customer-nya? C nomor 2. Oh ini. Halo, saya sudah sampai. Antarnya ke pasar Minggu bang, ke arah rumah saya lagi nih. Bang Brian ya? Oke. Sorry bang, saya sambil ngevlog nggak apa-apa ya bang. Angkringan Pito. Siap. Why you're always trying so hard to make me surrender? Why you always in my face? Do you really think it's over? 'Cause I've been kicked when I'm so down, too much until it's numb. And there's nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne. Now the sword is in my hands. I'm holding on for Proses ini bang. Oke. Sorry, tutup. Ya, makasih. Oke, bang. Bentar dulu. Nah, ini bang, nih. Ana mau cerita nih bang, dikit bang. Abang lihat nih, kan kalau misalnya kita udah selesai antar, ya udah selesai antar, terus kita drop off. Nah, di sini tuh udah nggak ada lagi ya. Nah, udah nggak ada lagi penjelasan dia bayar berapa. Dulu itu ada, nggak dulu sih, berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu itu masih ada di sini. Nah sekarang udah nggak ada lagi. Nah ini saya mau ceritain bang, saya punya konspirasi teori bang. Nah ini saya selesaikan dulu bentar. Nah ini udah selesai. Nah bang, saya punya konspirasi teori. Kenapa mereka nggak nunjukin lagi sekarang? Mungkin mereka mau nutup-nutupin biaya pajak yang mereka kenakan sekarang ya. Soalnya di situ tadi tuh harusnya nampak penjelasan, kelihatan ya, penjelasan customernya bayar berapa. Tadi tuh di tempat tadi itu tuh ketahuan si customer itu bayarnya berapa, terus kita terimanya berapa. Jadi kita bisa perbandingin berapa mereka potong dari customernya. Apalagi sekarang lagi isu-isu banyak potongan ya, banyak potongan pajak lah, yang tapera lah segala macam, gitulah ya kan. Nah makanya dia nggak ditunjukinnya, itu konspirasi teori ya bang. Kenapa nggak ditunjukinnya sekarang? Mungkin mereka mempergede
pajaknya jadi lebih gede, makanya mereka nggak tunjukin lagi. Pokoknya tadi nih, ini kan baru selesai orderan kedua nih, saya di Pasar Minggu. Orderan kedua, nah yang kedua tadi itu 13.600 ya argonya. Jaraknya itu, ntar dulu, jaraknya itu 5,5 kilo, 5,5 kilo. Udah mau 6 kilo, 13.600. Nah, kan kita terimanya 3.600. Mungkin ada tuh yang ditutup-tutupin Grab tentang seberapa banyak. Soalnya kalau nggak dulu, berapa minggu yang lalu masih ada. Sebulan yang lalu itu masih ada. Pas kita mau selesaikan orderan, dia di situ ada jumlah si customernya bayar berapa. Terus kalau kita bandingin sama pendapatan kita, jadi kita tahu kan yang diambil Grab berapa. Nah sekarang tuh nggak dikasih tahu, mungkin mereka mau nutupin pajak yang udah tinggi sekarang. Makanya kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat customernya bayar berapa, kecuali cash ya. Kalau cash ya kita harus bisa ngelihat dong, gimana kita mau tahu argonya kalau kita nggak bisa lihat ya, kecuali cash. Kalau cash kita bisa ngelihat. Nah tapi kalau udah bayar OVO non tunai, kita nggak tahu dia bayarnya berapa. Itu hanya konspirasi teori ya bang, konspirasi teori, belum tentu benar. Itu cuman pemikiran saya, konspirasi. Ya udah nih, ini kan udah selesai nih orderan kedua. Kita masih di sini aja nih. Ini balik lagi ke Jati Padang nih ya. Ini belok kanan Jati Padang. Kita masih di sini aja. Ini matiin dulu vlognya, ntar kalau masuk lagi orderannya kita sambung lagi, oke? Mudah-mudahan gacor bang hari ini bang. Mudah-mudahan gacor. Century past and still the same. War in our blood, some things never change. In the world, the personal gain. Better your life, justify your faith. The end is knocking. The end is knocking. Goblok! You cry unless I turn the chance enough. Think that the sun will never rise, living another day in disguise. These feelings can't be right. Watching outside sunrise. Bonga. Ya halo bang, ini orderannya udah masuk. Nih lihat. Ongkosnya 19.200. Orderannya beda resto. Nih beda resto 19.200. Ngantarnya satu ke Kemang Utara, satu ke Kemang Utara. Yang pertama ke Kemang Utara, yang kedua itu ke Tegal Parang, 19.000. Nah ini kita ambil dulu ke resto. Ambil dulu ke restonya ada bang. Ini apa? Jalan kaki ke restonya, ke jalan kaki aja.
tadi yang double udah diantar. Orderan keempat tadi tuh ya. Jadi ini orderan kelimanya udah masuk. 16.000 bang. Ngantarnya itu ke Tebet. Ya, ngantarnya ke Tebet, ngambilnya dari Wijaya. Dekat sini. Nah, ngambilnya di depan sana dan ini 16.000 ke Tebet. Oke, ini kabarin langsung kita jemput aja ya. Sip. Mantap. Sep, ya halo bang, ini udah selesai ngantar orderan yang ke berapa tadi? Orderan yang penumpang lagi ke Tebet, ini posisinya lagi di pinggiran Taman Tebet ini ya, lagi di pinggiran Taman Tebet. Dan orderannya ke berapa tadi? Ini orderannya 5 ya jadinya. Jadi penumpang, terus tadi food double ya, terus penumpang ini yang ke Tebet. Ini baru selesai antar. Lagi duduk nyantai dulu, minggir. Gue lihat dulu. Oh ya ini enggak 30.000 ini kita 30.000-in aja. 21.685, jadi kurangnya 8.311 pas 30.000. Nah, udah 30.000 udah enak. Set. Oke. Ini kita tunggu orderan lagi bang. Mikirin makan juga ini, pasti bingung mau makan di mana. Ana lagi mikirin makan, lapar, cuman masih bingung mau makan di mana. Masih bingung juga mau makan apa. Ntar aja dah, kita nunggu orderan aja. Atau orderan mengarahkan kita ke tempat resto-resto yang memanggil-manggil ya. Resto-resto yang menggugah selera. Wah gila bang, nih lihat bang. Lihat, Ana baru tahu nih bang. Jadi Ana kan ada Julo ya. Ana kan ada Julo 4 kontrak. Ada Julo 4 kontrak. Dan asal abang tahu ya, karena Julo saya udah 4 kontrak dan ini tiba-tiba masuk notif lagi. Udah ada Julo 4 kontrak, ditawari Julo lagi. Gila nggak ini bang Julo? Gue kurang ngerti nih bang sama Julo. Gue udah punya 4 kontrak 2 juta semua, masih aja ditawarinnya. Jadi kalau misalnya Ana ambil ini jadi 5 kontrak, tapi Ana nggak ngambil bang. Udah cukup 4 kontrak ya udah stres bang, 50.000 satu hari. Jangan ambil, biarin aja. Tunggu lunas semuanya, 4 kontraknya. Tunggu lunas semua baru kita ambil lagi. Tadi ditunggu lunas, masuk Julonya 1 kontrak 15 juta, kita ambil terus pindah ke Gojek. Gak usah bayar. Enggak, bercanda. Kita nunggu orderan aja. Ya bang, ini akhirnya setelah nunggu beberapa menit ordernya masuk ya. Waduh, ongkosnya 16.000, ngantarnya ke Halim bang. Ngantarnya ke Halim. Nah ini males bang, bukan ke arah tengah lagi, nggak ke arah Blok M. Ya udah nggak apa-apa, antar aja. Ya kita antar aja, nggak apa-apa. Jemput dulu ya, kabarin langsung. Oke, nah ini kita jemput aja nggak apa-apa. Sip. Nanti makannya di sana aja, di daerah Halim. Mantap.
aja. Yuk. Iya, udah pakai OVO. Iya, terima kasih. Oke bang, kita selesaikan. Ini saya bakal cari makan dulu kayaknya. Ini saya bakal makan dulu ya. Jadi dimatiin penumpangnya. Aplikasi nggak dimatiin, cuman penumpangnya doang. Jadi food, mart sama paketnya nyala. Sambil makan, nggak apa-apa dinyalain, asalkan jangan penumpang. Mana nih? Cari aja rumah makan Padang yang murah-murah. Nah, tuh ada rumah makan Padang tuh di depan. Nah, ini ada rumah makan Padang, Bang. Makan sini aja dulu. Mana sih? Kalau nggak salah di sini ada deh. Oh, di sana kayaknya. Mana dia? Biasanya ada di sebelah kanan ini kalau saya nggak salah. Saya ingat saya tuh ada di sebelah kanan. Rumah makan Padang murah. Ya, rumah makan Padang nggak usah yang gede-gede. Rumah makan Padang biasa aja. Mana ya dia? Ada doh, kalau nggak salah di sebelah kanan. Mana ya? Seingat saya itu ada. Ah, itu dia. Itu dia. Oh, itu asyik rame banget, Bang. Rame banget, noh. Rame banget. Ntar dulu dah, muter dulu. Soalnya dia rumah makannya kecil dan parkirannya juga, ya parkirannya begitulah. Apa cari tempat lain aja? Tempat lain aja kali ya. Rame terus dia nggak punya parkirannya juga tadi. Itu ada yang geprek apa tuh? Makan apa nih ya? Bingung. Ah, tuh ada rumah makan Padang. Itu aja dah. Bang, ini off-nya mati dulu. Makan dulu. Sip, mantap. Nah, halo Bang. Ini baru selesai makan. Untuk orderannya itu masih 6 ya. Ini di daerah Halim, baru kelar makan. Jadi tadi saya makan tuh kena 35.000, Bang. Makan nasi Padang kena 35.000. Jadi itu tadi saya salah milih nasi Padang, Bang. Nasi Padang yang awalnya tadi itu saya mau pilih, kan rame tuh, tempat parkirnya nggak ada. Di situ murah, saya pernah makan situ, murah, pakai ayam itu cuman 17, terus nasi tambah itu 4.000. Pokoknya totalnya 23 kemarin tuh saya pernah makan. Nah, di sini tuh tadi totalnya 35.000, Bang. 35.000. Menurut saya untuk sekali makan 35.000 tuh mahal, Bang ya. Ya, nasi Padangnya juga nggak terlalu maksudnya nggak terlalu wah gitu ya. Soalnya saya biasanya kalau makan nasi Padang tuh yang paling cocok di daerah Jakarta tuh Putra Minang ya. Putra Minang tuh menurut saya sebagai orang Sumatera itu Putra Minang itu dia otentik, memang otentik, masakan Padang otentik. Dan saya kalau makan itu paling 20.000. Kalau pakai telur 15, telur bulat. Biasanya saya pakai telur bulat 15.000. Itu rasanya udah enak. Ini tadi 35.000 dan rasanya ya biasa aja gitu. Maksudnya nggak terlalu otentik. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Ya orderannya nggak masuk-masuk, Bang. Ini history, Bang. Makanya saya sering kebuang ke Halim ini gara-gara history, Bang. Jadi berapa hari yang lalu saya kesini juga. Jadi mau gimana pun saya bakal kelempar kesini juga. Itu namanya history, Bang ya. History pengantaran. Jadi Grab itu begitu, Bang. Kalau misalnya dalam satu waktu abang sering ngantar kita anggap aja abang sering ngantar ke Pik gitu kan. Abang nongkrongnya misalnya di Tanjung Duren, abang sering ngantar ke Pik. Karena abang sering ngantar ke Pik, nanti abang ke arah sana mulu itu namanya history, Bang. Jadi dilempar ke sana mulu karena abang ada history daerah sana gitu.
Kayak ini saya dalam waktu 3 hari atau 4 hari belakangan saya udah berapa kali ke Halim. Walaupun saya nongkrong di Blok M selalu ke arah ke sini terus selalu arahnya. Ya gitulah. Sorry. Kalau mau di cancel ya nggak bagus juga di cancel kan, karena ini kan hari Sabtu. Maksudnya saran saya sih kalau hari Sabtu sama Minggu itu nggak usah cancel orderan, ambilin aja. Kecuali hari biasa Senin sampai Jumat di jam 5 sampai jam 8 malam ya, itu abang milih boleh, nggak usah yang jauh-jauh karena parah, jalanannya hancur total, jalanannya macet. Ini saya jalan dulu bang ke arah, kayaknya nanti saya bakal berhenti di stasiun Kalibata, di bawah kolong Kalibata lah pokoknya. Ini saya lagi mengarah ke Kalibata. Ini posisinya di mana? Jalan apa namanya? Ini pokoknya di samping PGC lah, di Cililitan. Ini mau ke Kalibata. Nanti kalau masuk orderan kita sambung lagi vlognya bang. Mantap bang. Ya halo bang, ini orderannya udah masuk ya, orderan ke-7. Dan ini penumpang jemputnya di Kalibata City no, di depan. Jemputnya di Kalibata sini, ngantarnya ke ya ini bang, ke Tebet lagi bang, balik lagi ke Tebet saya bang. Di sini aja saya muter bang. Udah, ini jemput dulu customernya. Dan dia tadi ngechat, Pak saya bawa koper kecil. Nah jadi dia bawa koper nggak apa-apa, koper gede pun nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya bisa, nggak masalah mas saya. Di mana customernya? Mana ya customer ya? Kabarin dulu, dia udah saya bawa. Alhamdulillah. Nggak beres bang, udah bersin sayanya. Kanovia ya? Ya. Bentar. Maaf. Tutup kamera. Maaf ya, saya sambil ngevlog nggak apa-apa ya. Saya nggak sambil ngevlog nggak apa-apa ya. Iya. Jadi kalau ada customer saya tutup gini dulu biar nggak kelihatan wajahnya. Kagak enak kan? Privasi. Oke, udah aman. Ya. Keselamatan satu ya.
Permisi mas. Ini aja. Oke, ntar. Sa? Oke. Sip. Terima kasih. Oke bang. Udah selesai antar. Iya udahlah gang kayak ini susah saya muter emang. Nah, lihat map dulu. Oke. 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 Belok kiri, belok kanan. Bang, ini ordernya berarti 7 ya. Pendapatannya 94.000. 94.000. Layanannya masih nyala 5. Ini kita cari tempat teduh. Cari tempat teduh buat duduk. Nah, jadi supaya nggak terlalu boros bensin. Karena kalau bawa penumpang ini rada boros bensin ya. Dan semenjak saya pakai Pertamax, memang motornya nggak seirit waktu saya masih pakai Shell atau BP ya. Jadi kayaknya saya nggak bakal lama lagi pakai Pertamax, karena Pertamax ini cacat kalau menurut saya. Rada boros, beda sama BP ya. Yang paling bagus di motor saya ini, saya ngerasainnya BP. Cuman saya riset aja kenapa berapa minggu belakangan ini saya pakai Pertamax. Riset aja Pertamax itu bagus nggak kan? Kalau misalnya bagus ya Pertamax karena lebih murah. Ternyata cacat. Jadi kayaknya saya nanti bakal pindah ke BP lagi. Nah ini saya istirahat dulu bang. Istirahat dulu di sini, tempatnya adem. Tidur pun bisa sebenarnya sini banyak orang tidur tuh. Ya, sini aja. Tuh anak-anak bayi tuh tidur, no. Nah. Cuman saya nggak ada alas buat tidur, jadi saya di situ aja nanti tuh di tembok. Oke. Nah ini matiin dulu vlognya bang. Nanti kalau dapat lagi kita vlog lagi ya kan. Sip. Ya bang. Nah jadi harusnya nih saya punya ide bang. Harusnya saya kalau misalnya narik itu saya bawa dus ya. Kalau nggak dus karpet. Kalau nggak karpet ya spanduk-spanduk, baliho-baliho saya masukin ke motor supaya bisa istirahat kayak gini nih. Nih, ini kan ada banyak orang istirahat, no. Banyak istirahat ya. Nih, ada yang pakai dus, ada yang pakai baliho, ada yang pakai karpet. Harusnya saya bawa gitu ya, kecil aja untuk seukuran badan saya untuk rebahan. Jadi di mana-mana kemanapun saya nganter, kalau misalnya nemu tempat teduh kayak gini, saya bisa istirahat ya. Saya bisa sambil rebahan, sambil nunggu orderannya. Itu tadi teman saya yang barusan lewat. Ya, jadi bisa istirahat lah gitu, rebahan kan lumayan kan untuk ngerehatkan badan. Kayaknya besok saya itu deh bakal nyari baliho-baliho yang kecil aja ya, yang kecil maksudnya untuk ukuran satu orang rebahan. Itu nanti saya siapin di motor supaya nanti kalau misalnya ngantar jauh-jauh ada nemu tempat teduh, saya bisa istirahat sambil rebahan. Ini kan karena saya nggak punya, jadi saya ini nggak rebahan, no. Nggak bisa rebahan. Kan enak banget kan rebahan kayak gitu, tempatnya teduh kayak gini. Ini jadi PR bang, bisa juga bang, abang tiru bang. Sakau nih bang. Udah sakau nih akunnya. Dari tadi udah sampai jam 2 lewat ini, jam 2 lebih. Gak masuk orderannya bang. Aduh, udah jalan aja dah kita. Gak bisa diharapin di sini. Kita jalan lagi menuju menuju Gandaria Blok M, Ramat Pela. Balik ke kandang. Sambil dengar lagu aja, nggak masuk di situ bang, asli. Capek nunggunya. Aduh, bentar headset saya lepas bang. Saya dengar lagu dulu lah bang. Suntuk bang. Sakit kepala kalau nunggu terlalu lama nggak masuk. Jadi ya jalanlah.
denger lagu. Lagu apa ini? Lagu Avenged Sevenfold. Eh. Ah. Centuries pass and still the same. War in our blood, something never change. Fighting for life, the personal gain. Better your life, justify your faith. The end. Wes, masuk odran bang. Aduh, matiin lagu dulu. Masuk odran bang, masuk odran bang. Wih, pas banget ini ke Blok M. MCD ya pak, oke. Ini kemana dia nih? Ah, pas banget bang, Blok M Square. Udahlah, ini pas banget bang. Mantep kali orderannya ini bang. Saya menuju ke sana, tunggu sebentar. Dia di mana tadi katanya? Di McD. Oh, di belakang bang. Kelewatan saya dikit bang. Ah, tuh McD itu dia bang. Maaf, sorry, maaf. Aduh. McD nih. Maura. Sama Maura ya, kak? Oh, bukan. Hah? Itu ya? Sama Maura? Ya. Sorry, saya tutup kamera. Saya izin sambil ngevlog ya, kak. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Blok M Square ya, kak? Iya. Siap. Dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. In the still of the night, gazing up at the sky, when the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes, thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason, just let the world embrace us. In the silence, we are one. Can't escape from this feeling inside you. Release from heartache, you'll be fine. When the cracks start to let you run light through, I'll be there to help you shine. Halo. Ya, sini aja ya. Kita kak, sini aja kak. Ah, sip. Oke. Ya, maaf. Terima kasih kak. Oke, abang-abangku. Ini orderan ke 8 ya? 8 ya? Ya, orderan ke 8. Total pendapatan 112, orderannya 8. Ini udah selesai diantar, ngantarnya ke Blok M Square, pas banget. Padahal tadi saya mau ke sini ya, karena tadi
tadi di Tebet udah nyerah, di bawah kolong tadi saya udah nyerah, nunggunya terlalu lama nggak masuk. Pas jalan dikit masuk dia, pas ke arah sini, pas saya mau ke base camp. Kenapa saya mau ke base camp? Baterai kamera saya habis. Baterai baterai kamera saya yang satu habis, jadi saya mau ngecas dulu. Dan PB saya juga cuma setengah, cuma 60%-an. Terus handphone saya juga lowbat. Jadi saya bingung, ini saya ngecas pakai PB nih, ya kan? Handphonenya udah masih 37%. Karena handphone Huawei ini dia dayanya mesti gede. Handphone Huawei saya ini dia dayanya mesti gede. Kalau pakai PB, walaupun ini saya pakai PB Anker, merek Anker, dia nggak cepet karena dia 67 watt kalau handphone Huawei saya ini. Memang dia, tapi kalau misalnya saya ngecas langsung dari charger, handphone Huawei saya itu sebentar doang, 30 menit langsung full. Dari 0% sampai penuh itu 30 menit doang. Cuman ya kalau pakai PB ya lambat. Makanya ini saya mau ngecas handphone dulu. Habis itu saya mau ngecas baterai kamera, habis itu ngecas PB. Banyak banget yang mau saya cas, Bang. Biasanya saya kalau lagi ngevlog ini bawa charger itu 2. Pernah saya bawa charger 3. Tapi ini saya bawa cuma 1, charger handphonenya doang saya bawa. Makanya ini handphonenya dulu dah yang paling penting supaya aplikasi saya tetap berfungsi ya. Handphone yang paling penting. Ini makanya saya mau ke base camp. Kayaknya saya matiin dulu deh penumpangnya. Penumpangnya saya matiin dulu, sisain martnya doang. Mart, food sama paketnya juga ini matiin dulu deh. Paketnya matiin dulu. Udah tinggal food sama mart ya. Ya, bersisa food sama martnya doang. Bersisa food sama martnya doang. Jadi saya mau ngecas dulu, kalau misalnya handphone udah penuh, saya bisa ngecas PB, saya tinggalin ya. Yang penting baterai saya penuh dulu nih, baterai handphone. Jadi saya ke food sama mart dulu. Dah, ini kan saya di bawah MRT nih, Blok M nih. Saya ke base camp dulu lah, Bang ya. Ini udah mau mati nih kamera nih. Jadi saya tukar dulu baterainya satunya lagi saya cas. Oke, sip, mantap. Mudah-mudahan gacor nih, Bang. Ya, halo Bang, ini aduh berisik banget memang di Jakarta ini suara-suara motornya loh. Kayak Medan tahun 2010. Di sini telat suara knalpot berisiknya. Oke, ini ordernya jadi cerita nggak jelas. Oke, ini ordernya 112.000. Oke, ini saya lagi ngecas handphone. Tapi ini warung padenya tutup. Jadi kalau saya mau tinggal ngecas juga ngeri juga ya. Ini saya ngecas, kayaknya saya bakal masuk ke Family Mart karena di sini panas banget. Di sini panas banget. Panas banget ya karena cuacanya lagi panas.